Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Uktioven Ren I. Biantoro selaku dosen Sistem Evaluasi Pembelajaran KAI. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Anwar akan mempresentasikan mengenai analisis butir soal secara klasik dalam evaluasi pendidikan. Di sini kita ketahui bahwa keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari proses penilaian hasil belajar. Untuk menciptakan perangkat tes yang handal, seorang guru perlu menyusun butir soal berdasarkan kurikulum yang berlaku, kemudian memahami karakter butir soal yang telah dibuat, sehingga penilaian hasil belajar menghasilkan informasi yang sebenarnya mengenai kemampuan siswa. Kompetensi seorang guru tidak hanya menyusun alat evaluasi, tetapi juga dapat mengevaluasi apakah evaluasi yang disusun sudah dapat menjalankan fungsinya secara berkualitas. Perbedaan format dalam perangkat administrasi pelaksanaan KBK pada dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang digunakan guru mengindikasikan bahwa kemampuan guru dalam membuat laporan hasil evaluasi belajar kurang memadai. Selama ini guru banyak merasa kebingungan dalam membuat laporan, terutama dalam melakukan analisis butir soal. Karenanya perlu ada upaya untuk membantu guru dalam melakukan analisis butir soal pada hasil belajar peserta didik. Analisis butir soal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru terhadap analisis pelaksanaan suatu tes untuk mengetahui apakah soal-soal yang diberikan memiliki kualitas yang baik. Kegiatan ini meliputi proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang penilaian. Tujuan penelaahan untuk mengkaji dan menelaah butir soal agar diperoleh soal yang bermutu, serta untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi serta membuang soal-soal yang tidak efektif, serta mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah paham mengenai materi yang telah diajarkan. Kemudian, soal yang bermutu di sini adalah soal yang dapat memberikan informasi setepatnya sesuai dengan tujuannya. Yakni dalam menganalisis butir soal terdapat dua cara yang dapat digunakan, yaitu menganalisis soal secara kualitatif dan kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik. Data empirik diperoleh dari soal yang telah diujikan. Pendekatan dalam analisis secara kuantitatif yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Manfaat analisis butir soal yaitu menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik, meningkatkan butir soal melalui tiga komponen analisis yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas, serta merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan. Analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butir soal serta yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Teori tes klasik atau disebut teori skor murni klasik didasarkan pada model aditif, yakni skor amatan merupakan penjumlahan dari skor sebenarnya dan skor kesalahan pengukuran. Ada 7 macam asumsi yang ada dalam teori tes klasik, yaitu terdapat hubungan antara skor tampak yang dilambangkan dengan X, skor murni yang dilambangkan T, dan skor kesalahan yang dilambangkan dengan E. Skor murni merupakan nilai harapan. Skor murni adalah nilai rata-rata skor perolehan teoritis sekiranya dilakukan pengukuran berulang-ulang terhadap seseorang yang dengan menggunakan alat ukur. Bahwa tidak terdapat korelasi antara skor murni dan skor pengukuran pada suatu tes yang dilaksanakan. 4. Korelasi antara kesalahan pada pengukuran pertama dan kesalahan pada pengukuran kedua adalah 0. Kemudian yang kelima, jika terdapat dua tes untuk mengukur atribut yang sama, maka skor kesalahan pada tes pertama tidak berkorelasi dengan skor murni pada tes kedua. 6. Asumsi keenam teori tes klasik adalah menyajikan tentang pengertian tes yang paralel. Kemudian yang ketujuh, asumsi terakhir dari teori tes klasik menyatakan tentang definisi tes yang setara. Kemudian kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas tes yaitu ada daya pembeda, efektivitas distraktor, kesalahan pengukuran, reliabilitas, validitas, dan tingkat kesukaran. Kita masuk poin yang pertama, daya pembeda. Daya pembeda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Daya beda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya indeks diskriminasi. Penentuan daya beda butir biasanya dilakukan dengan menggunakan indeks korelasi, diskriminasi, dan indeks keselarasan item. Indeks korelasi yang sering digunakan ada 4 macam teknik korelasi untuk menghitung daya beda, yaitu teknik poin biserial, teknik biserial,
teknik P, dan teknik tetrakorik. Untuk menyatakan bahwa besaran daya beda dapat berfungsi dengan baik, ada beberapa patokan yang digunakan, yaitu 0,4 ke atas butir yang sangat baik, 0,3 sampai 0,39 sedikit atau tidak memerlukan revisi, 0,2 sampai 0,29 butir memerlukan revisi, dan kurang dari 0,19 butir harus dieliminasi. Efektivitas distraktor pada pilihan di sini adalah jawaban salah pada suatu pilihan ini disebut distraktor. Dengan demikian efektivitas distraktor adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih distraktor, maka distraktor itu semakin baik. Distraktor dikatakan baik jika dipilih minimal 2% dari seluruh peserta. Kemudian tingkat kesukaran. Indeks kesukaran adalah proporsi peserta ujian yang menjawab benar. Lebih jelasnya adalah rasio penjawab butir dengan benar dan banyaknya penjawab butir. Proporsi menjawab benar atau P adalah indeks kesukaran soal yang paling sederhana dan sering digunakan dalam menentukan besaran indeks. Untuk menghitung indeks kesukaran butir dilakukan dengan tidak membagi kelompok peserta tes ke dalam kelompok atas dan bawah. Besarnya indeks korelasi berkisar antara 0 sampai 1. Reliabilitas ini berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Suatu tes reliable jika hasil pengukuran mendekati keberadaan peserta tes yang sebenarnya. Validitas. Validitas suatu perangkat tes merupakan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Ada 3 tipe validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Kemudian ada kesalahan pengukuran. Kesalahan baku pengukuran ini dapat digunakan untuk memahami kesalahan yang bersifat acak yang memengaruhi skor peserta tes dalam pelaksanaan tes. Kemudian kelemahan teori tes secara klasik ini adalah analisis butir soal dengan teori tes klasik memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling menonjol adalah statistik butir yang dihasilkan berupa daya beda, tingkat kesukaran, dan efektivitas distraktor sangat tergantung kepada karakteristik peserta. Jika kemampuan peserta rendah, maka tingkat kesukaran tes akan tinggi, dan sebaliknya, adapun daya beda sangat tergantung pada homogenitas peserta tes. Butir soal yang akan dibuat harus sesuai dengan prosedur pembuatan soal. Agar dapat memberikan butir soal yang baik, dilihat dari analisis validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan pengecoh atau distraktor. Eh, jadi intinya kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwa analisis butir soal secara klasik ini dapat digunakan dalam mengevaluasi eh, apakah soal yang kita berikan kepada peserta didik ini telah memiliki kualitas yang bagus serta dapat memberikan evaluasi yang maksimal kepada peserta didik. Kiranya begitu teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sesuatu yang kurang paham bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Saya Muhammad Hirul Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.